Ini kejadian di tahun 2008. Ada satu keluarga. Ini keluarganya Pak Ilyas sama Bu Ima ya. Oke. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ima ini punya 4 orang anak. Nah, pertama cowok, dia udah nikah, tinggalnya di luar kota. Jadi yang tinggal sama Pak Ilyas dan Bu Ima ini cuma 3 anaknya. Jadi yang tinggal sama dia tuh anak yang kedua cowok, namanya Raja, dia udah kuliah. Terus anak yang ketiga cewek, namanya Aisyah, masih SMA. Dan anak mereka yang terakhir, cewek, namanya Linda. Ini masih kecil banget, masih SD. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ilma ini dua-duanya tuh karir gitu loh, Nat, Muy. Mereka sama-sama kerja. Jadi setelah emang jabatan udah cukup tinggi, rezeki mereka naik, dan setelah dihitung-hitung, mereka bisalah beli rumah di pinggiran selatan Jakarta, di Cinere tepatnya. Nah, mereka tuh beli rumah jadi gitu. Jadi setelah dibangun, rumahnya nggak nyampe setahun, habis itu dijual ke si Pak Ilyas dan Bu Ilma ini. Mereka dapat di rumah itu. Nah, luasnya tuh tanahnya 600 meter, jadi luas banget. juga. Gede. Halamannya masih luas, jadi dengan duit emang mereka lumayan banyak, mereka kayak banyak mau menghias rumah mereka ini. Jadi di taman ayunan buat anaknya. Terus mereka beli barang-barang bagus dan segala macem lah intinya. Dan rumah yang mereka beli ini emang rumah 2 tingkat. Jadi ada 3 kamar di atas, ada 1 kamar di bawah, kamar utama. Itu buat si Pak Ilyas sama Bu Ima. Nah, karena mereka berdua kerja, mereka ambillah 1 asisten rumah tangga yang pulang pergi. Warga sana juga lagi nyari kerja, ditawarin, ya udahlah, bantu-bantu akhirnya. Mulai tuh mereka udah pindahan, semuanya aman-aman aja, Nat, Muy. Karena Pak Ilyas juga orangnya cukup berbaur. Begitu dia udah pindah, dia ngobrol sama warga sekitar, ngadain pengajian, syukuran, dan aman banget lah pokoknya semuanya. Tapi 2 minggu kemudian, mulai nih kejadian aneh Di rumah ini. di rumah ini. Kejadian yang pertama, yang ngalamin ini Raja, anak yang kedua. Raja balik kuliah malam, abis naruh motor di garasi, dia masuk tuh ke dalam rumah. Itu posisinya jam 1 malam. Semua orang di rumah udah pada tidur. Raja ke dapur, dia mau lihat makanan ada atau enggak. Terus dia ke meja makan, tudung dia buka, ada tuh makanan. Makanlah dulu dia di meja makan tuh sendirian. Aman-aman aja tuh, Nat, Muy. Pas Raja lagi ngambil minuman di kulkas, dia buka kulkas, tiba-tiba Raja nih nyium ada bau tikus mati gitu. Kayak bangkai tikus gitu Bau baunya. bangke, Dia nyoba buat ngecek kayak ngendus-ngendus ke dalam kulkas gitu. Tapi dia ngelihat gak ada makanan atau minuman yang aneh-aneh. Bungkusan makanan kayak yang kira-kira jadi bau gak enak tuh gak ada. Gak lama dari situ, pas si Raja ini masih ngadep ke arah si kulkasnya, dari belakangnya Raja, dia tuh ngedengar ada suara kayak gini. Gitu. Itu kayak suara cowok gitu, Bi. Iya, Ngendus bukan? ngendus cuman kayak orang sesak nafas gitu loh. Pas Raja nengok ke belakang, persis di belakang dia, Nat, Muy, ada pocong. Tapi muka pocong ini penuh banget sama tanah. Dan mukanya gak kelihatan sama sekali, bener-bener ketutupan sama tanah. Dan kain kafan si pocong ini tuh lusuh banget, penuh sama tanah. Dan pocongnya tuh masih kayak gitu, masih yang kayak kayak gitu. Di situ Raja kaget banget. Dia ngelempar gelas yang dia udah ambil setelah minum tadi. Dia langsung ngibrit ke kamarnya ke atas, langsung kunci pintu. Itu hari Jumat malam. Sabtu siangnya mereka makan bareng tuh, makan keluarga. Ditanya sama nyokapnya, kenapa kok tadi malam berisik banget? Nah, si Raja ini ngakunya, gak apa-apa mah, aku habis nonton film horor, makanya parno tadi malam. Nah, di situ tuh Raja gak mau memperpanjang masalah gitu loh, Nat, Muy. Tapi kejadian berikutnya itu di hari Senin besoknya. Kali ini anak yang ketiga, Nat, Muy, yang Aisyah, yang masih SMA. Gara-gara hari Senin itu tiba-tiba dia sakit, dia demam. Akhirnya dia di rumah sendirian. Dia bangun siang, orang-orang udah pada gak ada tuh, udah pada cabut. Bokap nyokap kerja, abangnya kuliah, adiknya juga sekolah kan. Di siang hari Senin itu, Aisyah ini turun ke bawah dari kamarnya. Dia lihat ada mbaknya minta makan, terus udah tuh udah disiapin. Aisyah bilang dia mau nonton film dulu di ruang tengah. Udah tuh sorean, badannya Aisyah ini yang tadinya demam udah rada-rada turun, udah enakan lah badannya. Dan di situ di sore itu posisinya nyokapnya tuh udah ada di rumah dan mbaknya udah pulang. Jadi di situ cuman ada Aisyah, nyokapnya sama adiknya yang paling kecil. Mandi tuh Aisyah karena badannya udah rada enakan kan, biar seger lah gitu mandi. Nah terus karena air panas rumahnya tuh lagi rusak, dia mandi tuh di bawah, bukan di kamarnya dia.
Jadi kayak kamar mandi tamu gitu. Dan di situ tuh pakai bak mandi, bukan pakai kayak shower gitu. Ember. Ya kayak bak mandi gede gitu loh. Oh, yang udah jadi gitu ya. Nah setelah dimasakin air panas sama nyokapnya, ditaruh mandi tuh Aisyah sendiri kan. Mandi si Aisyah pakai gayung dong. Kayak dia guyur-guyur, sampoan, sabunan, dia cuci muka. Dan ya udah setelah sabunan cuci muka kan merem gitu kan, mukanya nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Pas dia ngeraih gayungnya mau jiduk air dari dalam bak, itu kayak bunyi suara buk gitu loh. Jadi kayak gayungnya nyentuh sesuatu. Kayak mukul sesuatu gitu ya, kayak dek Kayak gitu. kena sesuatu padahal dia mau nyiduk air kan. Terus udah tuh dia agak kayak tangannya ke daerah ke dalam, diambil airnya, diguyur ke mukanya, disiram. Pas dia udah melek, ternyata di dalam bak mandi itu ada pocong juga, Nat. Gila. Teriaklah Aisyah dari situ kan. Di dalam bak mandinya. Di dalam bak mandinya, weh. Bangsat. Kedengeran tuh sama nyokapnya dari luar. Lari tuh nyokapnya ke dalam kamar mandi, ditanya kenapa. Terus Aisyah ini udah bener-bener kaget dan stutter gitu loh, kayak gagap gitu. Ada hantu mah gitu. Dia nunjuk ke bak mandi, tapi nyokapnya dan di situ Aisyah juga ngeliatnya itu isinya air doang. Udah hilang tuh si sosok ini. Nyokapnya nanya, kamu lihat apa emang? Itu mah ada poci. Nyokapnya deg-degan juga dong, mendengar anaknya ngomong kayak gitu kan. Ya udah tuh disuruh sama nyokapnya, udah selesaiin mandinya cepet, buru-buru. Ditemenin tuh sama nyokapnya di situ juga. Selesai mandi, Aisyah disuruh pakai baju, beres-beres, udah tuh langsung suruh tidur aja, dikasih obat sama nyokapnya. Karena nyokapnya juga nggak mau memperpanjang masalah itu. Dari kejadian itu, selama seminggu ke depan gak ada lagi tuh Nat, Moy, kejadian-kejadian aneh. Sampai di minggu depannya, kondisinya di sini Aisyah udah sehat, udah mulai bisa masuk sekolah. Dan sore hari setelah Aisyah ini pulang sekolah, sekitar jam 3 atau 4 sore, masih sore nih, belum malam, Aisyah ke dapur buat ngambil minum. Dari dapur ini tuh kelihatan ke halaman belakang gitu loh. Kayak halaman belakang yang luas tadi yang gue bilang, yang ada ayunan di belakangnya gitu kan. Di situ Aisyah ngelihat adiknya si Linda itu lagi main ayunan. Nah pas dia nengok ke arah belakang itu, sekilas dia ngelihat kok di belakang adiknya tuh ada putih-putih. Berdiri. Enggak, duduk. Oh. Jadi kayak adiknya Aisyah ini duduk di ayunan, cuman kayak dipangku sama sesuatu gitu loh. Nah terus dia kan ngeliat sekelebat doang kan. Pas dia tegesin lagi ngeliat ke belakang, di situ tuh Aisyah ngeliat dari jauh kalau adiknya nih main ayunan dipangku sama pocong. Gila. Wah Aisyah langsung teriak di situ, dia minta tolong. Untung mbaknya masih ada di situ. Dan mbaknya langsung lari ke halaman belakang, bener-bener adiknya langsung ditarik langsung masuk ke dalam. Dan malamnya Bu Ima ini cerita ke Pak Ilyas, ke suaminya. Dia dikasih tau lah kalau tadi sore dia diceritain nih sama mbaknya, sama Aisyah juga kejadian apa tadi sore gitu kan. Dan dari situ akhirnya Raja juga ngaku dia ngeliat apa yang minggu lalu dia lihat tuh. Karena berarti udah 3 kali kan nih udah diliatin sama pocong kan. Iya. Bahkan 3-3-nya anaknya ya kejadian sama ketiga anaknya gitu loh. Tapi dari cerita itu Pak Ilyas tuh gak ngegubris sama sekali. Dia malah bilang, ah kalian rumah sendiri masa takut, kata bokapnya gitu. Nggak percaya gitu ya bapaknya? Udah tuh malamnya Pak Ilyas ini minta dimasakin mie sama istrinya, dibikinin lah tuh Indomie sama istrinya. Di situ posisinya di dapur tuh ada Pak Ilyas sama Bu Ima. Nah lu bayangin, jadi kayak di meja makan tuh Pak Ilyas ngadep Bu Ima, terus Bu Ima tuh masak di kompor ngomongin Pak Ilyas gitu, jadi ngebelakangin. Nah di belakangnya Pak Ilyas itu tuh halaman belakang rumah. Oke. Nah di tengah-tengah si Bu Ima ini lagi masak, dia tuh ngedenger ada suara duk duk duk, Kayak orang jalan. kayak ada sesuatu yang nyentuh ke jendela gitu loh Nat. Oh kayak ngetok gitu, ngetok. Kayak ngetok gitu. Nah terus Bu Ima bilang ke Pak Ilyas, Pak itu suara apaan, berisik banget. Nah Pak Ilyas tuh jawabnya kayak, ah nggak tahu, nggak denger. Gara-gara Pak Ilyas ini pakai headset sebelah gitu loh sambil main HP. Oh. Tapi Bu Ima denger suara duk-duk-duk tuh makin kenceng. Terus dia nengoklah ke arah jendela yang ada di belakang dia. Jendela itu ngarah ke halaman belakang. Dan di situ Bu Ima ngeliat ada pocong. Matanya satu ditutupin kapas, yang sebelahnya lagi matanya tuh udah kayak mau copot, masih ngegantung gitu di muka dan ngayun-ngayun ngenain jendela gitu. Wah di situ Bu Ima teriak-teriak, dia bilang astagfirullah pak. Terus Pak Ilyas tuh nengok ke belakang gitu, tapi dia nggak ngeliat apa-apa di situ Nat. Udah tuh akhirnya si Bu Ima udah takut, dia udah masuk kamar sendiri. Pak Ilyas tuh makan sendirian di meja makan itu. Kayak dia masih nggak percaya sama keluarganya sendiri yo, yang udah ngeliat kan udah 4 orang kan.
Nah tapi besoknya Mui, Pak Ilyas ini langsung percaya gara-gara di besok malamnya itu habis Pak Ilyas pulang kantor, dia parkirin mobilnya nih. Terus setelah dia parkirin mobilnya, pas banget dia berhenti, itu ada bunyi debuk di atas mobilnya dia. Dia nggak mikir apa-apa, kayak takutnya ada barang jatuh dari kamar atas, dari kamar anaknya gitu kan. Iya. Atau kayak kucing atau musang takut jatuh gitu ke atas mobilnya. Udah tuh dia keluar mobil, pas lagi posisi dia udah buka pintu itu, ternyata barang yang jatuh ke atas mobilnya tuh pelan-pelan turun gitu ke bagian kaca depan mobilnya dia. Dan itu ternyata pocong yang turun dari atas mobilnya Mui. Mukanya hitam, udah borokan. Dan akhirnya malam itu percaya juga tuh Pak Ilyas, ternyata emang rumah dia ada sesuatu yang aneh gitu kan. Langsung tuh dia masuk ke dalam rumah, dia bilang, wah ini rumah ada yang gak beres nih. Dan Bu Ima setelah itu langsung nelpon anaknya yang di luar kota, anak pertamanya. Karena Bu Ima ini pernah tahu kalau misalkan anak pertamanya tuh punya teman orang pinter. Udah tuh besokannya si temennya anak pertamanya Bapak Ilyas sama Bu Ima ini langsung datang ke rumahnya mereka. Kita sebut aja nama temennya ini Farhan ya. Oke. Dia kayak orang pinter cuman umurnya masih 30-an gitulah. Di hari itu si Farhan ini kayak ngecek-ngecek rumahnya. Terus malamnya dia tuh kayak wiritan gitu loh Mui. Tau gak sih wiritan? Kayak, Ngaji gitu ya. iya kayak doa-doa gitu di rumahnya. Nah dia ngewiritan itu tuh di halaman belakang rumahnya. Dia bilang, jangan ada yang ke belakang ya, jangan ada yang ke halaman belakang. Pokoknya apapun yang terjadi, diem aja di rumah, gak usah ikutin saya gitu. Udah tuh malam itu sekitar jam 10-an malam, keluarganya Pak Ilyas sudah pada tidur di kamar masing-masing. Tapi si Raja, anaknya dia yang kedua, itu tuh ngintip dari dapur. Dia ngintip ke halaman belakang buat ngelihat si Farhan ini ngapain aja. Dan di situ Raja ngelihat si Farhan ini lagi duduk sila di tengah-tengah halaman belakang itu. Tapi di sekelilingnya Farhan itu ada 8 pocong tiduran. Waduh. Anjing. Ada rebahan di sekelilingnya dia. Buset. Di situ tuh Farhan kayak komunikasi gitu sama si makhluk-makhluk ini. Dan besok paginya dikasih tahu tuh apa yang terjadi gitu kan. Dan dia nyuruh buat Pak Ilyas tuh nyari tukang gali tanah. Dan dia butuh ustadz buat ngedoain rumah ini. Pak Ilyas nanya tuh, kenapa kok bisa rumahnya sampai kayak gini? Ternyata kata Farhan, dulunya rumah ini tuh makam sekeluarga gitu loh Mui. Dan udah belasan makam yang ditaruh di situ. Makamnya tuh udah pada dipindahin, tapi ternyata belum semua bagian-bagian tubuhnya tuh pindah, belum rapih gitu loh, masih ada tulang-tulang, tali pocong tuh masih ketinggalan di sana, kata si Farhan gitu. Makanya sisa kayak dari belasan, ya ada 8 mungkin yang belum pindah seutuhnya gitu loh. Marah lah Pak Ilyas gara-gara itu kan, karena dia nggak tahu masalah ini. Ditelepon tuh orang yang dulunya punya rumah ini yang ngejual ke dia. Ternyata orang yang bangun rumah di situ yang jual ke Pak Ilyas tuh juga kena sama hal ini, makanya dia jual rumahnya. Dan ternyata pemilik tanah sebelumnya, sebelum si orang ini, itu tuh nggak bisa dihubungin lagi. Jadi ya emang rumah ini bekas makam yang emang belum dipindahin secara sempurna gitu loh. Dari itu langsung kayak ditiban rumah baru gitu, bangunan rumah ya Bi? Masalahnya adalah karena ya mungkin orang yang sebelumnya udah bener-bener gak punya duit atau gimana, akhirnya tanahnya dijual, tapi dia udah mencoba untuk mindahin makamnya tapi gak bener gitu loh mindahinnya. Tapi masih ada Bi, kayak maksudnya kan udah dipanggil ustadz segala macam kan. Apakah pocongnya udah pergi semua atau emang ternyata masih 8 pocong itu masih ada di rumah itu? Gua gak ngerti detailnya ngebongkarnya gimana ya, tapi emang setelah dipanggil tukang gali tanah ini ya dibongkar gitu loh. Gua gak ngerti emang full rumahnya dibongkar semua atau bagian halaman belakangnya doang gitu ya. Tapi untungnya setelah itu setahu gua, kalau dari cerita temen gue sih udah aman-aman aja sekarang. Oh berarti keluarga itu udah gak pernah diganggu sama pocong itu lagi ya? Iya benar.